Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chapter 270 Jujutsu Kaisen telah resmi dirilis di situs Manga Plus. Dan ya sepertinya memang Miyamura lah leaker terbaik dalam memberikan spoiler. Banyak sekali koreksi dari spoiler yang dibocorkan oleh Eagle di versi resmi ini. Jadi ya intinya kalian bisa abaikan video pembahasan spoiler yang Abdikos upload sebelumnya, karena video pembahasan full chapternya sangat berbeda. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan detail menarik Jujutsu Kaisen chapter 270. Check out, check it bro. Pertama, makam siapa yang dikunjungi oleh Megumi dan Shokoyeri. Sebelumnya Abdikos mengira kalau makam yang dikunjungi Megumi adalah makam Toji, mengingat ada tulisan Fushiguro dan Gojo sempat memasrahkan ke Shokoyeri untuk memberitahukan ke Megumi tentang ayah kandungnya. Tapi ya di sini diungkap kalau makam tersebut adalah milik Sumiki atau mungkin milik Sumiki dan Toji karena ada dua bunga di situ. Jadi ya Abdikos sendiri tidak paham budaya makam kosong di Jepang, alias apakah ada budaya memakamkan seseorang tapi tidak ada jasad di makam tersebut. Jika mengikuti terjemahan resmi, saat ini jasad Sumiki masih ada dan Shoko ditugaskan untuk mengkremasinya. Dia akan merias jenazah Sumiki agar terlihat cantik sebelum dibakar, dengan harapan jiwa Sumiki akan terlihat cantik ketika pergi ke akhirat bertemu orang-orang yang dia kenal. Yang menarik adalah meskipun ritual pemakaman ini dipasrahkan ke Shokoyeri, tapi Shoko sama sekali tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Jadi bisa dibilang Shoko ini sedikit ateis. Kedua, Shokoyeri kembali berhenti merokok. Yap, Shoko dan rokoknya adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas di chapter ini. Shoko akhirnya membuang rokoknya sebelum habis. Apakah ini pertanda Shoko akan rehat dari menyaksikan hal menarik di dunia Jujutsu? Karena seperti yang kita tahu, Shoko sejak awal adalah perokok berat. Tapi 5 tahun yang lalu, tepatnya di usia 23, Shoko memutuskan berhenti merokok. Di umur itu, dunia Jujutsu sangat tenang karena Gojo sudah menjadi yang terkuat, sementara Geto belum memulai pergerakannya. Barulah setelah Geto dikalahkan oleh Yuta dan tubuhnya diambil alih Kenjaku, Shoko kembali merokok. Dan ya setelah Shoko kembali merokok, kita kembali disuguhkan konflik menarik yang disutradari Kenjaku. Dari sini bisa teman-teman simpulkan sendiri, apakah Shoko berhenti merokok berarti akan ada time skip sampai konflik kembali memanas. Dan jika sudah memanas, maka Shoko kembali menyulut rokoknya untuk menyaksikan konflik panas tersebut. Jadi ya Abdikos masih berharap Shokoyeri punya plot twistnya sendiri, karena dibandingkan dengan Nobara di tim 7, dia tampak seperti tempelan di konflik Gojo dan Geto, alias Shoko seperti figuran di antara Gojo dan Geto. Ketiga, nasib Tengen dan Cooling Game. Di versi terjemahan resmi, kita mendapat gambaran super jelas bagaimana nasib Tengen. Ternyata dia tidak mati dan juga tidak berada di tubuh Megumi. Yap, Tengen ditemukan di residu Sukuna yang dipisahkan dari Megumi. Buat yang lupa, setelah berevolusi akibat gagal bergabung dengan wadah plasma bintang, Tengen tidak punya wujud pasti. Wujud Tengen 4 mata hanyalah wujud yang dia buat untuk menggambarkan dirinya. Tapi itu bukan wujud asli Tengen setelah evolusi, karena wujud asli Tengen setelah evolusi sudah bergabung dengan barir bumi dan surga. Yap, karena Tengen ditemukan di residu Sukuna, maka selama residu Sukuna masih ada, maka Tengen tidak akan pernah mati, alias barir Cooling Game tidak akan menghilang. Maki sendiri mengatakan kalau barir Tengen saat ini berpusat di Tokyo, di mana barir tersebut berubah menjadi barir non agresi alias barir stagnan. Barir ini memicu roh kutukan untuk berkumpul di kota Tokyo yang telah menjadi kota mati. Keempat, persiapan Gakuganji menghadapi ancaman besar. Seperti yang kita tahu, kepala sekolah Gakuganji telah diminta Gojo untuk memimpin markas pusat menggantikan para petinggi yang korup. Dan ya setelah mengetahui nasib Tengen yang bergantung pada residu dari jasad Sukuna, Utahime dan Nita meminta instruksi dari Gakuganji untuk segera mempersiapkan tindakan pencegahan, di mana persiapan yang dimaksud Nita dan Utahime kemungkinan besar adalah mengumpulkan para penyihir yang tersisa untuk bersiap menghadapi bencana besar akibat menghilangnya barir Tengen yang sewaktu-waktu bisa terjadi, plus menghadapi bencana mini pasca Cooling Game. Tapi Gakuganji menolak keputusan dari Nita dan Utahime dengan alasan mereka masih muda. Dari sini kita paham kalau Gakuganji benar-benar menjalankan amanah dari mendiang Gojo Satoru. Buat yang lupa, meskipun Gojo terkesan selengean dan tidak patuh peraturan Jujutsu, tapi Gojo punya alasan tersendiri kenapa melakukan hal itu, yaitu Gojo ingin generasi muda penyihir bisa lebih kuat
bahkan melampuinya. Gojo sadar sebagai tembok jujutsu yang sangat kuat, dia tidak bisa terus-menerus melindungi dunia jujutsu seorang diri. Dia butuh banyak kader yang kelak bisa menggantikannya sebagai pelindung dunia jujutsu. Sayangnya pengkaderan ini terhambat oleh peraturan petinggi konservatif, di mana meski ada calon penyihir potensial seperti Yuji dan Yuta, para petinggi tetap memaksakan hukuman mati tanpa melihat seberapa kuat mereka jika berhasil dibina. Terbukti dengan Gojo menyelamatkan Yuji dan Yuta. Dunia jujutsu kini punya kader kuat yang mampu memusnahkan Sukuna, dan ya, Megumi adalah kader terkuat yang setara Gojo, bahkan bisa lebih kuat darinya. Itulah kenapa menyelamatkan Megumi sama seperti menyelamatkan masa depan jujutsu. Dan kini Gakuganji mencerna semua wasiat Gojo sebelum berangkat ke pertempuran Shinjuku. Gakuganji tidak ingin para penyihir muda menghadapi perang besar dalam waktu dekat, apalagi mereka baru saja bertempur habis-habisan melawan Sukuna. Jadi Gakuganji sebagai golongan tua ingin mengambil tanggung jawab perang ini. Kemungkinan Gakuganji akan memanfaatkan teknik kutukan Masamichi Yaga untuk membuat pasukan boneka selama 3 bulan ke depan, di mana pasukan ini akan disebar ke seluruh Jepang untuk menanggulangi bencana pasca Cooling Game, plus mempersiapkan pasukan perang jika sewaktu-waktu Tengen menghilang bersama residu Sukuna. Kelima, nasib para player Cooling Game. Di versi terjemahan resmi, kita diberitahukan bagaimana nasib para player Cooling Game. Sebagian player seperti Haba dan Remy sudah diculik oleh tentara Amerika untuk dibawa ke negaranya. Mereka kemungkinan akan diteliti dengan kejam, bahkan dijadikan bahan eksperimen agar Amerika bisa mendapat sumber energi kutukan layaknya Jepang. Sementara player inkarnasi layaknya Daido dan Mio, baik atau jahat, mereka akan tetap disucikan menggunakan teknik Yuji dan teknik Angel. Dan ya, jika sesuai dengan teori dari Abigos, perburuan player akan dilakukan oleh pasukan boneka terkutuk. Mereka ini adalah pasukan patuh yang tidak peduli para player inkarnasi baik atau player inkarnasi jahat. Jadi dari sini Maki merekomendasikan Daido dan Mio untuk bersembunyi di Tokyo yang jadi kota mati karena pengaruh barir non agresi Tengen. Daido sendiri menyetujui hal tersebut, alias dia siap tinggal di Tokyo sambil melawan roh kutukan yang terkonsentrasi. Sementara Mio menolak, dia ingin hidup bebas meski resikonya adalah diburu oleh boneka kutukan. Dan terakhir adalah player yang dibangkitkan teknik kutukannya oleh Kenjaku. Mereka dibiarkan kembali ke kehidupannya masing-masing. Amai kembali sebagai orang baik yang meminta maaf pada para korban yang sudah dia bully. Sementara Higuruma meski sudah membunuh banyak orang, tapi dia diampuni karena dia sangat potensial sebagai penyihir. Jadi markas pusat jujutsu mengintervensi pengadilan untuk mencabut dakwaan pembunuhan dari Higuruma. Dan ya, pengampunan Higuruma tidak gratis karena dia kini harus bekerja sebagai penyihir seumur hidupnya. Dari sinilah kolega Higuruma yang ditunjuk mewakili korban berniat menuntut Higuruma karena pembunuhan brutal dia di pengadilan. Higuruma sendiri mempersilahkan sang kolega untuk menuntut dirinya. Intinya Higuruma akan full time jadi penyihir ke depannya. Nasib player berikutnya adalah Charles Bernard. Dia tidak membuang mimpinya untuk menjadi mangaka profesional, di mana Shueisha akhirnya berniat menerbitkan karya one shot milik Charles Bernard. Di sini editor Shueisha terus menekan Charles agar segera menyelesaikan manga one shotnya. Shueisha tidak akan mau menunggu hanya demi menerbitkan manga one shot. Jika melewati deadline, otomatis manga Charles akan dibuang alias tidak jadi diterbitkan. Charles pun protes karena Shueisha harusnya juga berlaku adil pada mangaka profesional yang sering melanggar deadline. Yap, kira-kira siapa mangaka tersebut? Dari sini sepertinya GG ingin menceritakan kisah dirinya sebagai mangaka lewat Charles Bernard, di mana GG memang juga memulai debut melalui manga one shot. Dan ya, kondisi saat awal debut GG kemungkinan persis seperti yang dialami Charles saat ini, yaitu ditekan editor. Keenam, apakah Takaba menghidupkan kembali Kenjaku? Dari semua player modern, yang paling menarik adalah kondisi Takaba. Dia ternyata masih hidup dan sedang bersama dengan seseorang yang dari gaya rambutnya terlihat seperti Kenjaku. Yap, teori masuk akalnya. Ini bukan Kenjaku, melainkan teman komedi Takaba yang dirubah penampilannya menggunakan teknik komedi. Tapi ya, ada teori liarnya, yaitu dia beneran Kenjaku yang berhasil hidup kembali menggunakan resonansi dari teknik Takaba. Bahkan yang lebih liar lagi, saat ini Kenjaku sedang mengendalikan Takaba. Ini sesuai perkataan Kenjaku sebelum dibunuh Yuta, bahwasanya dia beruntung karena lawan terakhir dia adalah Takaba. Yap, meski di situ ada Yuta dan Todo, tapi Kenjaku sama sekali tidak bersyukur. Dia justru bersyukur karena lawan dia adalah Takaba. Dia bahkan memberikan ancaman pada Yuta bahwa tujuan dia akan diwariskan. Yap, bagaimana kalau yang dimaksud mewariskan oleh Kenjaku bukan pada Rika yang memakan otak Kenjaku, atau pada otak Yuta yang sempat mengendalikan tubuh Gojo,
atau pada Yuta sendiri yang otaknya telah kembali ke tubuhnya? Ya, bagaimana kalau plot twist mewariskan yang dimaksud Kenjaku adalah mewariskan tujuannya pada Takaba Fumiko? Jika ada waktu, Abdiko sendiri ingin membahas lebih detail sebelum spoiler chapter terakhirnya dirilis. Ketujuh, misi terakhir tim 7 plus Hana. Megumi akhirnya menemui Hana dan menawarkan dirinya sebagai tangan kanan Hana. Tapi Hana memaknai hal ini sebagai pendamping hidupnya. Dan ya, sebelum kembalinya Nobara, Hana sendiri sempat menjadi pengganti Nobara meski sempat ditolak Yuji. Dan karena Nobara beneran sudah kembali, tapi Megumi memaksa mengajak Hana, maka tim 7 yang terbentuk akan jadi plus Hana. Misi mereka adalah menyelidiki kejadian misterius yang membuat seorang wanita melihat tunangannya punya bentuk aneh. Dugaan sementara masalah ada pada sang wanita. Jadi yang perlu disucikan adalah mata sang wanita agar kembali normal. Tapi apa benar misi cuman seremeh itu sebagai penutup manga Jujutsu Kaisen? Abdikos harap ada plot di misi terakhir Jujutsu ini. Yap, 3,5 chapter after fight masih dipakai Gege Akutami untuk membuat world building Jujutsu Kaisen part 2. Jika mengacu pada perkataan Charles di chapter ini, sepertinya GG ingin segera mendebutkan manga terbarunya setelah Jujutsu Kaisen. Namanya mungkin bukan Jujutsu Kaisen, tapi masih dalam universe Jujutsu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.